Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Jeffrey Aditya MPD, selaku tutor saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syafril Fauzan. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Terbuka Bandung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmatnya kita dapat berkumpul berdiskusi di sesi 4 ini. Kali ini saya akan mempresentasikan gagasan tentang COVID-19. Dan yang akan saya paparkan adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu COVID-19? COVID-19 adalah sekumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan. Contohnya seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat. Contohnya seperti infeksi paru-paru. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk mencegah penyebaran virus ini. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak luas pada krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga sekarang. Adapun dampak negatif dari COVID-19 di sisi investasi, di mana terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya untuk menekan dampak COVID-19 dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai risiko dampaknya ke perekonomian dari sektor keuangan. Sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan ini membuahkan hasil, maka perekonomian di Indonesia diperkirakan akan membaik. Karena COVID-19 sangat mempengaruhi gejolak perekonomian dan stabilitas keuangan di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Langkah lain yang dilakukan pemerintah dengan menghimbau kepada semua warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan supaya COVID-19 segera berakhir dan perekonomian serta stabilitas keuangan di Indonesia kembali seperti semula. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.